Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, semoga kalian baik-baik saja dan pastinya tetap rajin belajar matematika. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang proyeksi vektor. Sebelum ke materi, buat kalian yang belum subscribe, tentu subscribe, like, dan komen ya. Oke, jadi sebelum belajar mengenai proyeksi vektor, disarankan atau sebaiknya kalian belajar terlebih dahulu mengenai perkalian dua vektor karena materinya masih sangat nyambung ya. Jadi usahakan paham di perkalian dua vektor, kemudian baru belajar mengenai proyeksi vektor. Jadi apa sih proyeksi vektor? Mungkin kalian pernah dengar atau mungkin pernah searching atau mungkin pernah baca di buku. Jadi proyeksi vektor merupakan ruas garis yang mempunyai arah, itu adalah proyeksi vektor. Kemudian proyeksi vektor dibagi menjadi dua, yaitu proyeksi skalar ortodonal dan proyeksi vektor ortodonal. Dan jawabannya, kalau yang proyeksi skalar ortodonal itu jawabannya merupakan bilangan real. Kemudian kalau proyeksi vektor ortodonal pastinya jawabannya berbentuk vektor. Untuk lebih jelasnya, simak video berikut ini. Terima kasih. Baik, pada video kali ini kita akan belajar mengenai proyeksi vektor. Salah satu kegunaan belajar perkalian skalar atau perkalian vektor dengan bilangan real atau perkalian skalar dua buah vektor adalah untuk menentukan proyeksi vektor ortodonal dari suatu vektor pada vektor lain. Jadi diusahakan sebelum menonton video ini, kalian harus menonton dulu video yang perkalian skalar dua vektor karena masih sangat nyambung ya. Silakan perhatikan gambar ini. Misal vektor A dan vektor B berturut-turut adalah ruas garis. Ini vektor A dan vektor B adalah berturut-turut ruas garis AO dan OB. Begitu ya, ini vektor A, ini vektor B-nya karena dia mempunyai arah, sedangkan AB-nya ini garis AB dia tidak mempunyai arah, hanya OA dan OB. Kemudian sedangkan theta ini menyatakan sudut antara vektor A dan vektor B, ini sudutnya. Kemudian proyeksi titik A ini kita buat proyeksinya. Proyeksi titik A ini kita di sini ya, kita ambil titik C ya. Proyeksi titik A adalah titik C, maka akan terbentuk OC dan CB. Gitu ya. Kemudian kita akan membuat vektor C-nya, yaitu di antara O dan C. Kita buat vektor C-nya seperti ini, yang mewakili ruas garis OC. Kemudian setelah itu kita akan mencari sudutnya atau rumus dalam perkalian skalar dua vektor itu rumus cos ya. Berarti kita akan menggunakan rumus cos theta. Cos rumusnya apa? Cos sami. Ini kan siku-siku, berarti di sini miringnya ya. Jadi sami, samping, ini samping per miring, berarti C per A, samping per miring, begitu ya. Atau panjang vektor C dibagi dengan panjang vektor A. Kemudian masih ingat kemarin untuk mencari rumus vektor C atau itik ini kita balik C-nya di depan, berarti kan cos-nya dikali dengan A ya. Jadi vektor C sama dengan vektor panjang vektor A dikali dengan cos theta. Kemudian diingat kembali rumus cos theta itu apa? Jadi panjang vektor A, rumus cos theta itu sama dengan vektor A dikali vektor B dikali vektor A panjang vektor B. Ini adalah rumus vektor atau rumus cos theta. Jadi ininya vektor A-nya dapat dicoret ya. Maka dapat diperoleh untuk proyeksi vektor C-nya sama dengan vektor A dikali vektor B per panjang vektor B. Jadi ini untuk mencari proyeksi vektor skalar ortodonal atau langsung rumusnya ke sini ya. Jadi asal muasal rumus ini adalah dari turunan dari rumus
perkalian skalar dua vektor. Jadi di rumus proyeksi vektor skalar ortodonal itu seperti ini. Ini rumusnya. Kemudian kalau proyeksi vektor ortodonal ditambah dengan di sininya b kuadrat dan ditambah dengan vektor b. Perbedaannya apa sih skalar dengan vektor? Hasil dari proyeksi proyeksi skalar ortodonal itu hasilnya bilangan real. Sedangkan kalau hasil dari proyeksi vektor ortodonal itu hasilnya berbentuk sebuah vektor. Begitu ya. Biar lebih mudahnya kita langsung ke contohnya saja. Oke, contoh soalnya diketahui vektor A-nya adalah 2i min j plus k, kemudian vektor B-nya 2i plus j plus k. Maka tentukan proyeksi skalar ortodonal vektor A pada vektor B, kemudian proyeksi vektor ortodonal vektor A pada vektor B. Langkah pertama, biar lebih mudah, kita cari dulu vektor A kali vektor B, kemudian kita mencari dulu panjang vektor A dan panjang vektor B agar lebih mudah ya. Oke, langsung diketahuinya, berarti vektor A-nya itu kalau dibuat vektor tanpa kombinasi linear berarti 2, min 1, 1 begini ya. Kemudian vektor B-nya sama dengan 2, 1, 1. Paham ya untuk merubah dari vektor kombinasi linear ke sebuah bentuk seperti biasa. Kemudian setelah itu diingat kembali rumus yang tadi, bahwasanya kalau rumus proyeksi vektor itu pasti A dot B dan mencari panjang vektor B ya. Jadi langkah pertama kita cari dulu panjang vektor B-nya. A dot B-nya, vektor A dot vektor B sama dengan berarti 2, min 1, 1 dikali 2, 1, 1, maka sama dengan 2 kali 2 4, min 1 kali 1, min 1, 1 tambah kali 1 plus 1, berarti sama dengan ini 4 kurang 1 tambah 1 sama dengan 4 ya, tetap ya. Kemudian setelah ketemu A dot B nya langsung, karena yang diperlukan adalah hanya panjang vektor B, jadi kita cari dulu panjang vektor B nya. Sama dengan, kalau mencari panjang, ingat berarti akar terus dikuadratkan. Vektor B-nya 2, 1, 1. Berarti 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sama dengan 2 kuadrat berapa? Yes, 4 tambah 1 tambah 1. Sama dengan berapa? Sama dengan 6 ya. Oke, sama dengan 6. Paham ya sampai sini? Kemudian mencari yang pertama yaitu proyeksi skalar ortogonal A pada B. Berarti A pada B-nya kita tulis proyeksinya seperti ini, rumusnya vektor A dot vektor B dibagi panjang vektor B, begini ya. Hasil dari ininya yaitu nih, tadi A dot B-nya 4, kemudian panjang vektor B-nya akar 6 ya, akar 6. Kemudian kita langsung masukkan saja, berarti 4 per akar 6. Ini adalah proyeksi skalar ortodonal. Nah, perlu diingat kalau akar itu nggak boleh di bawah. Jadi dikalikan dengan bilangan sekawan akarnya, yaitu akar 6 per akar 6. 4 kali akar 6, 4 akar 6, akar 6 kali akar 6, akar 36. Nah, akar 36 adalah 6. Kemudian kalau bisa disederhanakan, maka sederhanakanlah. Bagi 2, 3, 2. Jadi hasilnya 2 per 3 akar 6. Begitu ya kalau untuk yang proyeksi skalar ortogonal. Berikutnya kalau proyeksi vektor ortogonal, yaitu rumusnya adalah yang bawah dikuadratkan kemudian dikasih vektor B-nya. Berarti A kali B-nya yaitu 4 per akar 6. Akar 6 kuadrat dikali vektor B-nya 2,1,1. Maka sama dengan akar 6 kuadrat 6 ya. Jadi 4
per 6 dikali 2,1,1. Kemudian bisa disederhanakan ini bagi 2 semua, 3, 2 atau 2 per 3. Jadi dikalikan semua. Jadi proyeksi vektor ortogonalnya adalah ini 2 per 3 kali 2, berarti yang dikalikan yang di atasnya ya, 2 kali 2, 4. Jadi 4 per 3, 2 per 3, 2 per 3. Karena dikali 1 jadi hasilnya sama. Ini merupakan proyeksi vektor ortogonal. Paham ya? Contoh soal berikutnya, vektornya A dan B-nya ini. Pertanyaannya masih sama, yaitu proyeksi vektor ortogonal dan proyeksi skalar ortogonal. Langsung kita jawabnya sama ya. Caranya biar lebih mudah, kita cari dulu A dot B sama panjang vektor B-nya. Jadi vektor A dot vektor B sama dengan, langsung masukkan 2 min 3 kemudian 6 dikali dot 2, 2, 1, maka sama dengan 2 kali 2, 4, min 3 kali 2, min 6, 6 kali 1 yaitu plus 6. Nah 6 nya ini habis, jadi A dot B nya sama dengan 4. Berikutnya panjang vektor B. Panjang vektor B sama dengan akar B-nya ini ya. Yang ini 2, 2, 1. Jadi 2 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat. 2 kuadrat berapa? Yes, 4. 4 tambah 4 tambah 1 sama dengan akar, tambahin semua, 9. Akar 9 berapa? 3. Setelah ketemu itunya, langsung kita masukkan saja untuk mencari rumus proyeksi skalar ortogonal dan vektor ortogonal. Yang A berarti rumusnya panjang vektor C sama dengan vektor A dot vektor B per panjang vektor B. Gini ya. Maka sama dengan, langsung aja A dot B-nya berapa? 4. Kemudian panjang vektor B-nya 3. Cukup mudah ya. Kemudian yang B. Yang B-nya panjang vektor C sama dengan vektor A dot vektor B per vektor B dikuadratkan dikali vektor B. Maka sama dengan A dot B-nya yaitu 4. Kemudian 3 kuadrat. Berapa 3 kuadrat? Atau tulis deh 3 kuadrat. B-nya 2,2,1. Sama dengan berarti 4 per 9 2,2,1 sama dengan dikalikan, berarti yang dikalikan di atas ya, 4 kali 2 ya, berarti 8 per 9, 8 per 9, 4 per 9. Ini proyeksi vektor ortogonal, yang ini proyeksi skalar ortogonal. Cukup mudah ya.